Tiga pinjol legal yang saat ini sedang diinvestigasi atau dipantau besar-besaran oleh OJK. Nah, rumornya seperti itu. Apa benarnya atau tidaknya, kita lihat nanti. Oke, jadi pinjol-pinjol ini sebenarnya banyak banget ya sebenarnya yang mungkin meresahkan masyarakat. Ya, mungkin terkait soal cara penagihan, terus kemudian terkait soal masalah resiko-resikonya atau mungkin bagaimana mereka itu melakukan penagihan, itu banyak banget masyarakat yang ketakutan. Apalagi bunga yang dirasa kok kayaknya gede banget gitu ya. Padahal ya itu memang mereka sudah sesuai dengan aturan ya. Jadi gini, ketika teman-teman mendapati informasi tersebut, tiga pinjol ini antara lain yang lagi rame ini adalah EasyCash, terus kemudian Shopee PayLater dan juga satunya adalah Adapundi. Ya, tiga pinjol ini merupakan pinjol legal ketiga-tiganya. Nasabahnya itu banyak banget, tapi dengan banyaknya nasabah kemungkinan besar banyak yang galbe juga. Artinya kenapa kok dipantau dan diinvestigasi? Karena setiap aplikasi pinjaman online itu mempunyai batasan maksimum orang-orang yang gagal bayar itu berapa. Kalau misalnya lebih dari 5% itu tidak boleh. Dan itu akan menjadi akan menjadi peringatan atau mungkin dipantau dan diawasi oleh OJK. Ya, jadi gak heran kan beberapa hari yang lalu banyak yang info juga, kok utang saya tiba-tiba lunas otomatis ya, udah 1 tahunan ini tiba-tiba gak ada tagihan, tiba-tiba cek aplikasi kosong. Dan Slik OJK juga udah lunas padahal saya gak bayar apapun. Ya bisa jadi karena hal tersebut ya. Jadi ya sengaja diikhlaskan dalam tanda kutip, sengaja dibayarin sendiri sama pinjolnya. Dan itu kan secara gak langsung datanya kan jadi bersih lagi ya. Yang tadi awalnya misal 500 orang yang gagal bayar, tiba-tiba akan dilunaskan 100 orang, masih sisa 400. Berarti kan ada penurunan angka gitu ya teman-teman ya. Dan itu mungkin salah satu diduga yang terjadi seperti itu. Dan masalah proses penagihan, masalah sebar data dan lain sebagainya, harusnya sih masalah sebar data nggak akan terjadi ya kalau di pinjol legal. Itu udah sanksinya pasti akan berat banget, nggak pakai diawasi lagi. Kalau emang terbukti mereka melakukan sebar data, udah pasti akan langsung diringkus oleh OJK, udah pasti akan dapat sanksi yang besar. Tapi kembali lagi, informasi seperti ini belum tentu ada berita atau kebenarannya. Terkadang OJK itu tidak pernah menyebutkan gitu ya secara gamblang pinjol mana. Ya mungkin ini asumsi beberapa orang aja, tapi ya sebenarnya kita nggak perlu pusing, nggak perlu mikirin hal-hal kayak gini teman-teman. Ya, yang kita pikirkan adalah fokus aja di apa yang akan kita kerjakan, fokus aja apa yang bisa kita perjuangkan. Itu yang paling penting, itu yang paling utama. Jadi nggak perlu sih kita berpikiran yang tidak-tidak. Ya, oke. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.